Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Bapak Ibu semua. Jumpa lagi bersama saya di channel ini, channel yang selalu membagikan informasi penting dan terbaru seputar dunia pendidikan, dunia pemerintahan, serta informasi lain yang selalu Bapak Ibu butuhkan dimanapun berada. Di video kali ini Bapak Ibu, saya akan membagikan kepada Bapak Ibu semuanya, secara khusus Bapak Ibu PNS, terkait informasi atau berita THR pegawai berdasarkan jenjang pendidikan dan masa kerja lulusan SD, SMP, SMA, dan sederajat. Jadi Bapak Ibu PNS di seluruh Indonesia dimanapun berada, pada informasi ini saya akan mengulas kepada Bapak Ibu semuanya terkait tunjangan hari raya atau THR yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat di kalangan Bapak Ibu PNS dan pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Seperti diketahui Bapak Ibu, bahwa THR ini salah satu kewajiban pemerintah setiap tahunnya, secara khusus di momen perayaan Idul Fitri pada tahun 2025 ini Bapak Ibu. Dan di video ini Bapak Ibu, saya akan berbagi informasi secara khusus kepada Bapak Ibu PNS berdasarkan jenjang pendidikan, baik lulusan SD, SMP, SMA, dan sederajat, di mana saya akan memaparkan kepada Bapak Ibu semuanya besaran THR yang didapatkan pada perayaan Idul Fitri atau Lebaran pada tahun 2025 nanti Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui secara rinci informasi ini, silakan Bapak Ibu tonton video ini sampai akhir. Dan bagi Bapak Ibu yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan bagikan video ini serta nyalakan lonceng notifikasinya, agar setiap informasi yang saya bagikan melalui channel ini dapat tersalurkan kepada Bapak Ibu dimanapun berada. Kita masuk pada inti pembahasan Bapak Ibu. Pada pencairan THR 2025 ini, perlu diketahui bahwa tidak semua PNS akan menerima atau berhak mendapatkan THR dari pemerintah pada tahun 2025. Artinya Bapak Ibu, ada kategori tertentu yang berhak dan tidak berhak menerima THR sebagaimana diatur di dalam peraturan pemerintah Bapak Ibu. Menurut peraturan pemerintah Bapak Ibu nomor 14 tahun 2024, adapun kelompok ASN atau PNS yang berhak menerima THR adalah PNS dan calon PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, anggota TNI, anggota Polri, dan pejabat negara. Di luar kategori ini Bapak Ibu tidak berhak menerima THR dari pemerintah yang direncanakan akan dicairkan pada pertengahan Maret 2025 yang akan datang. Sementara Bapak Ibu, kategori yang berstatus PNS atau ASN yang tidak berhak menerima THR 2025 sebagaimana tercantum di dalam pasal 5 dalam peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024, dijelaskan Bapak Ibu, meskipun berstatus sebagai PNS atau ASN Bapak Ibu, tidak berhak menerima THR yang akan dicairkan pemerintah pada Maret 2025 yang akan datang. Kategori tertentu Bapak Ibu, yaitu PNS yang sedang cuti di luar tanggungan negara dan PNS yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan gaji yang dibayarkan berasal dari instansi tempat penugasan PNS yang bersangkutan. Jadi Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu berada dalam kategori ini, Bapak Ibu tidak bisa menerima uang THR dari pemerintah, tetapi uang THR Bapak Ibu akan ditanggung oleh tempat di mana Bapak Ibu ditugaskan. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk jadwal pencairannya sendiri atau pencairan daripada THR ini akan disalurkan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024. Apabila kita mengacu pada peraturan tersebut Bapak Ibu, maka jadwal THR yang akan disalurkan oleh pemerintah pada tahun 2025 diperkirakan akan disalurkan sekitar 10 hari sebelum hari raya Idul Fitri Bapak Ibu, atau sekitar tanggal 20 Maret tahun 2025. Di mana pembayaran THR ini dimaksudkan untuk membantu Bapak Ibu ASN atau PNS dalam memenuhi kebutuhan saat merayakan Lebaran, supaya Bapak Ibu tidak terbebani dengan biaya-biaya yang diperlukan saat merayakan Lebaran,
baik bersama keluarga maupun kepada sanak saudara Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, untuk jumlah THR yang dikirim pemerintah ke rekening Bapak Ibu PNS 2025, ini setara dengan gaji pokok yang ditambah dengan tunjangan seperti tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja. Besaran totalnya Bapak Ibu akan berbeda-beda tergantung golongan, jenjang pendidikan, jabatan, dan lama masa kerja Bapak Ibu di instansi pemerintahan tertentu. Sekarang kita masuk pada poin yang paling penting Bapak Ibu. Kita akan simak secara bersama-sama berapa besaran tunjangan hari raya atau THR Bapak Ibu berdasarkan jenjang pendidikan. Secara khusus THR dengan jenjang pendidikan bagi lulusan SD, SMP, SMA, dan sederajat. Seperti dilansir oleh media Tempo Bapak Ibu, berikut saya akan tampilkan kepada Bapak Ibu besaran THR yang didapatkan oleh Bapak Ibu PNS dengan jenjang pendidikan lulusan SD, SMP, SMA, dan sederajat. Berikut saya tampilkan Bapak Ibu THR yang didapatkan oleh Bapak Ibu PNS berdasarkan jenjang pendidikan dan masa kerja untuk SD dan SMP Bapak Ibu dan sederajat. Masa kerja kurang lebih 10 tahun Bapak Ibu mendapatkan THR sebesar Rp3.571.050. Kemudian masa kerja 10-20 tahun mendapatkan THR atau tunjangan hari raya sebesar Rp3.866.100. Dan terakhir Bapak Ibu, masa kerja lebih dari 20 tahun mendapatkan THR sebesar Rp4.210.500. Kemudian Bapak Ibu, THR yang didapatkan oleh Bapak Ibu PNS dengan jenjang pendidikan SMA atau diploma 1 atau sederajat dengan masa kerja Bapak Ibu kurang lebih 10 tahun mendapatkan THR sebesar Rp4.099.750. Masa kerja 10-20 tahun mendapatkan THR sebesar Rp4.456.200. Dan yang terakhir Bapak Ibu, masa kerja lebih dari 20 tahun mendapatkan THR sebesar Rp4.884.600. Jadi itulah rincian daripada THR yang didapatkan oleh Bapak Ibu PNS dengan jenjang pendidikan lulusan SD, SMP, SMA, dan sederajat yang akan dicairkan oleh pemerintah pada pertengahan Maret 2025 yang akan datang. Demikian informasi dari saya Bapak Ibu. Semoga informasi terkait THR atau tunjangan hari raya Bapak Ibu ASN atau PNS pada Lebaran 2025 ini dapat bermanfaat, dan apabila Bapak Ibu mendapatkan informasi atau berita-berita yang menurut Bapak Ibu ragu-ragu untuk dipercaya, baik yang diterima melalui media sosial atau media pemberitaan lainnya Bapak Ibu bisa menulis redaksinya di kolom komentar di channel kami di Teras Edukasi. Tentunya kami akan bantu Bapak Ibu untuk menjawab dengan data-data akurat dan terpercaya. Itu saja dari saya Bapak Ibu. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.